Jadi kita sekarang ada di sesi ke-10 daripada logistik ini, teori administrasi logistik ini, dengan judul dukungan rantai pasok, ya, rantai pasok dan logistik oleh Kementerian Perhubungan. Tentunya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di mana subpokok bahasan kita hari ini adalah bagaimana Kementerian Perhubungan ini melakukan dukungan pada rantai pasok dan logistik, lalu peranan pusat distribusi logistik dalam sistem logistik, ya, di mana pusat distribusi logistik ini kayak PLB kemarin, ya, pusat logistik berikat. Nah, bagaimana Kementerian Perhubungan melakukan dukungan pada rantai pasok dan logistik? Jadi fokusnya ada pada 6 kunci pendorong Sisloknas. Sisloknas itu sistem logistik nasional, ya, di mana di situ contohnya ada pendirian sekolah logistik, sertifikasi profesi, meningkatkan kualitas pelaku, regulasi yang terus diperbaiki dengan melakukan penurunan dwelling time. Dwelling time itu masa tunggunya, ya, di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian sisi teknologi informasinya diperhatikan untuk meningkatkan juga kualitas layanan perizinan dan pengawasan ekspor dan impor melalui laman Indonesia. Maksudnya ini ada National Single Window, INSW di sini, ya. Nah, khusus untuk bidang komoditi utama didorong melalui peraturan pemerintah, ya. Nah, tentu targetnya mengurangi disparitas harga yang salah satunya disebabkan oleh biaya logistik yang tinggi. Nah, ini adalah 6 tadi, ya. Penggerak utama Sisloknas pertama adalah komoditas utama, komoditas unggulan di komoditi, kemudian infrastruktur logistiknya. Yang kedua, pelaku dan penyedia jasanya diperhatikan, ya. Kemudian sumber daya manusia SDM logistiknya, termasuk Anda juga yang akan siap mendukung ini, ya, para mahasiswa yang siap bekerja. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemudian harmonisasi dari regulasi, di mana keenam penggerak ini bila disatukan ini dalam suatu sistem logistik nasional, itu akan menghasilkan daya saing nasional dan tentunya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Peranan pusat distribusi logistik dalam sistem logistik nasional, ya. Sesi yang kemarin kita telah bicara tentang PLB. Nah, di sini logistik ini didefinisikan sebagai bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi, arus uang melalui proses pengadaan. Jadi ada 3 arus yang ditangani: arus barang, arus informasi, dan arus uang. Melalui proses yang namanya procurement, kemudian ada penyimpanan warehousing, ada transportasi dan distribusi, serta pelayanan pengantaran delivery. Jadi ada 4 proses yang harus dilalui dalam 3 arus tadi adalah procurement, warehousing, transportation, distribution, dan delivery. Sorry, ada 5. 1, 2, 3, 4, ada 5. Delivery service, ya. Sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen. Secara aman, efektif, dan efisien, mulai dari titik asal, point of origin, sampai dengan titik tujuan, point of destination. Inilah yang definisi logistik berdasarkan Sisloknas. Ya, ini lebih komprehensif. Dalam Sisloknas ini juga disebutkan juga bahwa untuk melakukan aktivitas logistik ini diperlukan infrastruktur logistik yang terdiri atas simpul-simpul logistik atau logistik node. Jadi istilah dari simpul logistik itu atau logistik node. Dan juga dengan mata rantai logistik link, ya, yang fungsinya menggerakkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Jadi untuk menggerakkan dari titik asal sampai ke tujuan, kita perlu yang namanya simpul logistik atau logistik node
dan juga mata rantai logistik atau logistik link. Simpul logistik ini, ya perhatikan, bisa berupa tadi pelaku logistik, konsumen, sedangkan logistik link itu ada 4 jaringan di sini, yaitu jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan. Ya, itu. Jadi simpul logistik itu contohnya tadi pelaku dan konsumen. Sedangkan logistik linknya jaringannya bisa ada 4 jaringan nih. Ya. Kemudian digambarkannya seperti ini. Tadi 4 jaringan itu ada jaringan informasi, ada jaringan transportasi, ya. Jaringan apa lagi tadi? Jaringan pemasok, distribusi, sama jaringan satu lagi tadi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan keuangan ya. Nah, jaringan keuangan di mana di sini? Yang jelas di sini mestinya ada jaringan keuangan ya. Nah, kemudian tadi ada pelakunya ini, pelakunya ada di sini, ada konsumen juga, sumber bahan baku ini penyedianya, ya pelaku ini, pemasok, nah, ini pelakunya juga ya, kemudian konsumen. Nah, ini adalah yang disebut dengan logistik node. Ya, simpul logistiknya adalah pemasok dan konsumen. Ya, kemudian melibatkan 4 jaringan tadi, jaringan informasi, transportasi, distribusi, dan jaringan keuangan. Tentu di sini ada yang namanya jaringan keuangan ya. Oke, ini kita lihat dalam level mikronya, ini level mikronya di bawah. Ya, nah, jadi lebih komplit di sini. Nah, ini ada aliran uang. Kita lihat di level mikronya, jaringan keuangannya di sini. Ya. Oke, lalu kita masuk ke strategi Sisloknas adalah suatu strategi bagi komoditas pokok dan strategis yang bertujuan untuk menjamin pasokan dan kelancaran arus penyaluran kebutuhan konsumsi dan pembangunan dalam negeri. Sementara strategi bagi komoditas unggulan tadi, ya, ekspor ditujukan untuk peningkatan daya saing produk nasional. Salah satu program bagi komoditas pokok dan strategis adalah penurunan disparitas harga tadi ya. Untuk kesejahteraan rakyat perlu penurunan disparitas harga komoditas pokok dan strategis baik antar waktu dan antar daerah melalui stabilisasi harga yang terjangkau secara merata dan pembangunan terminal agribisnis dan pusat distribusi atau distribution center ya. Nah, peningkatan manfaat sistem resi gudang ya di situ perlu dilakukan. Pusat distribusi yang direncanakan akan dibangun terdiri dari pusat distribusi regional yang berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan pusat distribusi provinsi pada setiap provinsinya yang dapat digunakan sebagai penyangga setiap provinsi. Nah, strategi yang dilakukan untuk infrastruktur transportasi ya untuk membangun konektivitas domestik maupun lokal ya maupun nasional. Ya. Lokal dan nasional itu harus terhubung dan juga ada konektivitas global yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kelancaran arus barang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional. Sasaran pembangunan dan pengembangan transportasi jalan adalah menjadikan angkutan truk ini sebagai bagian integral dari sistem angkutan multimoda dalam rangka mewujudkan konektivitas lokal dan nasional. Strategi lain yang dilakukan adalah pengurangan beban jalan secara bertahap dan juga mengembangkan jaringan transportasi multimoda dan pusat logistik sebagai upaya meningkatkan kelancaran dwelling time. Angkutan barang dari pusat produksi menuju outlet, inlet, ekspor, impor, dan antar pulau. Oleh karenanya dalam membangun konektivitas global ini perlu dikembangkan pelabuhan ekspor impor, ya, juga pelabuhan hub internasional dengan salah satu indikatornya adalah terbangunnya logistik center.
Adanya logistik center ini melayani consolidated container. Jadi consolidated container cargo itu dikumpulkan para kontainer-kontainer ini ya. Yang LCL itu less container load. Jadi kontainernya nggak penuh. Itu dikumpulkan semua ya dari eksportir UKM praktek penggunaan logistik center ini sudah banyak dilakukan juga di banyak negara. Jadi yang LCL tadi dikumpulin untuk digabungin dengan yang lain ya. Munculnya pusat logistik ini didorong oleh globalisasi proses bisnis dan untuk mencari solusi bisnis baru dan juga kemungkinan kerjasama atau kolaborasi bisnis. Pusat logistik ini tujuannya untuk mendukung jaringan transportasi, tadi ya salah satu daripada jaringan logistik, jaringan transportasi yang terintegrasi dan tidak terputus. Dan dapat meningkatkan daya tarik pasar, daya saing perusahaan. Ya, tadi ada kaitannya sinkronan dengan daya saing, meningkatkan daya saing ya. Daya saing perusahaan, daya saing daya tarik pasar. Nah, ini untuk membangun juga reputasi melalui perbaikan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, dalam konteks globalisasi dan logistik, fokusnya diletakkan pada efisiensi rantai pasok dan pengembangan logistik center itu untuk memenuhi perubahan dan tantangan masa depan pada pasar global. Nah, di sini ada peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Itu yang disebut dengan MP3EI. MP3EI singkatannya Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diperiodekan 2011 sampai 2025. Nah, di sini Anda bisa lihat dari MP3EI ini untuk mewujudkan misinya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Dia terdiri dari dua jalur di sini untuk koridor ekonomi dan konektivitas. Di mana di situ Sisloknas tadi ada di tengah, didukung oleh IPTEK. Kemudian tujuannya tadi kan udah dijelaskan ada dua, meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan. Yang Sisloknas ini, di mana Sisloknas dan IPTEK ini terhubung dengan koridor ekonomi dan konektivitas yang sudah disiapkan untuk misi ekonomi Indonesia 2025 tadi ya. Nah, ini cara membaca bagannya. Kemudian masuk ke Kementerian Perhubungan, menyatakan mendukung penataan ekosistem logistik nasional atau yang disingkat dengan NLE, istilah asingnya adalah National Logistic Ecosystem, yang diatur dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020. Menperhub ya, atau Menhub Budi Karya Sumadi. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan dengan mengintegrasikan infrastruktur dengan simpul transportasi, yakni antara pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal pusat distribusi dan jaringan transportasi ya. Lagi-lagi ini salah satu jaringannya jaringan transportasi yang dijadikan unggulan. Nah, nanti Anda akan lihat masuk ke dalam suatu website yang namanya INSP tadi. Anda akan masuk ke website itu, kemudian di sini Anda akan lihat beberapa pilihan, termasuk di dalamnya ada NLE dan tracking. Ya. Ini adalah tujuan dari INSP ini adalah integrated, locally integrated, globally connected. Dan hasilnya nanti di sini dalam NLE Anda akan lihat bagaimana pengkolaborasian antara proses kedatangan kapal pesawat sampai dengan end customer dari hulu sampai hilir. Nah, ini terkait dengan sesi ke-10 ya. Ke-10 ya, kita